Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Henry Rahmana dengan NIM 4212301031 dari kelas MEKA 6A pagi. Dan di sini ada rekan saya. Yohanes Bagus Trihartoyo dengan NIM 42 12 30 10 14 dari kelas Mekatronika Pagi 6A. Oke, di video ini kami akan menunjukkan hasil praktikum kami, yaitu praktikum pick and place. Sebelumnya kita akan tampilkan bomnya terlebih dahulu. Silakan ya. Baik, Hendy, terima kasih. Oke, berikut adalah bom dari bill of material dari mesin kami. Yang pertama adalah panel box dengan ukuran 30 kali 30 kali 15 dengan jumlahnya 1 dan harganya itu adalah 382.803.000. Berikut untuk linknya. Untuk linknya untuk panelnya. Kemudian, kemudian di sini ada plus button berjumlah 2 dengan harganya itu adalah 6.000 satunya. Karena kita memakai dulu maka jumlahnya 12.000. Ini untuk linknya. Kemudian yang ketiga itu ada emergency start button. Tipenya tuh EA3811ZS, satu biji. Harganya tuh 21.936. Itu totalnya jadi 21.936. Kemudian ada PLC Mitsubishi dengan tipe FX5U 32 MR garing N5 ES dengan satu buah unit. Harganya itu adalah 5.950.000. Kemudian ada power supply 24 volt DC. Mereknya itu adalah Omron S8FK C12024 berjumlah satu unit. Harga satu unitnya itu adalah 764.000. Kemudian itu ada MCB satu pasang jenis Atlas Schneider DOM F0 1110 dengan nilai ampere itu 10 ampere berjumlah satu dengan harga satuannya itu adalah 100.153 rupiah. Kemudian ada MCB 3 pasang dengan jenisnya MCB Schneider Dumai 30 eh, dengan nominal 25 ampere berjumlah satu, harga satuannya itu adalah 240.000. Kemudian ada kontaktor dengan jenis LC11D09BD yang 24 volt DC. Harga satuannya adalah 350.000 karena kita memakai 3 kontaktor maka jumlah totalnya adalah 1.050.000. Kemudian ada terminal overlay relay rotor dengan merek LRD12 LRD12 harga satuannya itu adalah 383.680 rupiah. Karena kita memakai 3 maka totalnya adalah 1.151.040. Kemudian ada conveyor jenisnya itu adalah Shigemitsu PVC Belt Conveyor SBC dengan dimensi 3.000 mm kali 5.000 mm. Harga satuannya itu adalah 39.366.300. Karena kita mau memakai 3 conveyor maka totalnya adalah 118.988.900 rupiah. Kemudian ada mesin pick and plus 3 sampai 4 aksis. Mereknya adalah Epson Skara T341S. Berjumlah satu unit, harga satuannya itu adalah 141.619.559. Kemudian ada terminal blok dengan jenis blok kabel DC604 type. Kita memakai 5 pieces. Harga satuannya adalah 32.083. Sehingga totalnya adalah 160.415. Kemudian di sini juga ada safety light curtain yang ukuran 20 mm. Jadi itu adalah FNC safety light curtain sensor barrier light beam space 20 strip 40 mm. Itu kita mempunyai satu unit. Harga satuannya itu adalah 1.739.000 rupiah. Kemudian ada diffuse sensor jenisnya itu adalah E3Z D6110 mm.
kita memakai dua, harga satuannya adalah 70.000, sehingga totalnya adalah 120.000. Kemudian ada stopper, itu kita pakai strip aluminium 3 mm kali 30 mm kali 1 meter. Kita pakai satu, harga satunya adalah 44.500. Jadi untuk link-linknya ada di sebelah sini, untuk link-link em, barang-barangnya. Sehingga total semuanya barang yang dipakai adalah 269.551.203 rupiah. Oke, kemudian kita beralih ke bagian panel dalam. Oke, di sini di panel dalam ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama dulu adalah MCB 3 pasa, itu ada Q1, kemudian MCB 1 pasa, itu Q2, kemudian ada power supply 24 volt, itu U1, kemudian di sini ada PLC FX5U berjumlah 1, kemudian di sini adalah 3 kontaktor, K1, K2, K3, kemudian di sini ada juga 3 tor, tor 1, tor 2, tor 3, kemudian juga di sini ada terminal blok berjumlah 5. Oke, kemudian di sini kita ada panel luarnya. Panel luarnya di sini ada untuk pengunci panelnya. Kemudian di sini ada tombol start, dan tombol emergency. Baik, selanjutnya adalah rangkaian daya. Pertama di sini ada eh, sumber arus sumber arus 3 fasa RST, kemudian nyambungnya langsung ke MCB 3 pasanya, MC 3 pasa, kemudian di sini juga ada MC 3 pasanya itu langsung nyambung ke masing-masing kontaktor. Jadi setiap kontaktor itu mendapatkan RST, 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 kemudian dari masing-masing kontaktor tuh dihubungkan ke masing-masing tor, kemudian dari tor tuh langsung ke motor 3 fasanya. Eh, ini memakai rangkaian dol. Kemudian di sini juga kita tambahkan juga untuk groundnya di masing-masing motor supaya lebih safety. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew untuk rangkaian kontrolnya. Oke, terima kasih Yohanes. Selanjutnya saya akan jelaskan rangkaian kontrol ya. Oke, bisa lihat di sini eh, ada RST dan netral. Di sini dari terminal pertama di satu dihubungkan ke MCB satu pasar kedua, baru dari MCB satu pasar tadi dihubungkan langsung ke L dari si PLC Mitsubishi, karena dia sebagai sumber, baru netral dihubungkan dari terminal 2.1 dihubungkan ke netral. Berfungsi merah komnya, komnya itu negatif, jadi dihubungkan dari 0 PDC ke kom input, baru dihubungkan ke kom output dua buah, kom 0 dan kom 1. Lalu di sini komponen yang digunakan input yaitu ada VB start, VB stop, baru ada emergency stop, baru di sini ada sensor like array track array sensor. Cuman yang dipakai itu cuman yang beam ke-8 dan beam ke-7. Baru di sini ada GP sensor 2 buah. Dihubungkan ke inputan. Kita lihat di sini. Baru di bagian output itu terdapat 3 kontaktor tadi ya, sudah dibilang. Yang K1-nya dihubungkan ke Y0, K2 dihubungkan ke Y1, dan K3-nya dihubungkan ke Y2. Ini untuk konveyor. Baru di sini ada motor. Ini kontrol dari bagian plus dihubungkan ke output. Ya. Dan dihubungkannya itu eh, keluarannya. Jadi masukannya diberikan positif atau
Untuk rangkaian kontrol mungkin saja langsung kita masuk ke lihat gerakan dari atau konsep dari PKPS yang kedua. Oke, kita lihat di sini start. Kondisi awalnya itu mesin mati. Lalu di sini diberikan sebuah output sebuah input dari luar dari manusia. Start ditekan. Kalau start ditekan maka mesin akan menyala. Kalau mesin menyala dia nanti otomatis sama conveyor pertama hidup atau conveyor in-nya. Setelah itu nanti akan diberikan dua jalan. Jalan pertama yaitu yang ini. Ini adalah jalan ketika barangnya itu bisa diterima atau yang diterima ke pabrik. Tapi kalau misalnya jalannya ke kanan, itu dia barangnya reject, terlalu kecil. Kita lihat yang barang yang oke dulu, yang diterima, itu ketika lag array sensor lag array sensor yang beam ke-8 dan beam ke-7 mendeteksi. Maka dia conveyor 1 atau conveyor in akan mati. Setelah itu pick and place yang Z aktif turun. Setelah turun nanti pick and place grippernya aktif menggigit dari boxnya. Setelah itu nanti Z aksis akan naik. Setelah Z aksis naik dia akan berputar counterclockwise, aktif dia sekali. Setelah itu X aksis akan maju. Setelah itu Z aksis akan turunnya ke conveyor nanti, baru nanti di sini grippernya mati. Nah, conveyor yang saya bilang tadi, conveyor 2 itu bakalan hidup. Ini conveyor yang barang oke. Baru nanti conveyornya akan menjalankan barang oke tadi atau box yang oke. Baru setelah itu Z aksis akan naik, baru X aksis akan mundur lagi, baru pick and place akan rotasi clockwise, balik ke posisi semula. Setelah itu nanti conveyor 2 akan mati. Siklusnya seperti itu untuk yang oke. Untuk yang eh, barang reject atau boxnya terlalu kecil itu sama aja, hanya saja tadi saya bilang kan hanya beam ke-8 dari lag array sensor yang mendeteksi. Tapi bedanya di sini dia akan berputar clockwise. Jadi kalau yang oke tadi counter clockwise, ini clockwise. Baru setelah itu sama. Nah, dia turunnya nanti bukan di conveyor 2, tapi di conveyor 3. Setelah itu sama, kembali ke semulanya dia bakalan counter clockwise, baru mati. Selesai. Itulah kira-kira konsep dan siklus dari mesin yang kami buat. Oke, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan programnya lebih dahulu, program PLC-nya. Ya, bisa dilihat di sini menggunakan GXWorks 3 dengan PLC yang dipilih itu R04. Di sini terdapat tombol start, jadi dia akan memberikan Henry, sinyal ke M0. belum Eh, tertampil, oh belum ya? belum. Sudah? Bentar, kalau lagi loading, loading.
Oke, sudah. Oke, di sini kita lihat dulu labelnya. Di inputan di sini ada X0 sebagai start, X1 sebagai stop, X2 sebagai emergency stop, X3 untuk beam ke-8 dari light array sensor, baru X4 untuk beam ke-7-nya, X5 itu untuk diffuse sensor 1 dan X6 untuk diffuse sensor 2. Di sini kita melihat output Y0 tadi kontaktor 1 untuk konfigure 1, Y1 untuk konfigure 2, kontaktor 2, Y2 untuk kontaktor 3 atau konfigure 3, baru Y3 untuk Z axis dari pick and place, Y4 untuk gripper, Y5 untuk clockwise rotasi dari pick and place, Y6 untuk rotasi counterclockwise dari pick and place, dan Y7 untuk X axis dari pick and place. Ini kita lihat programnya. Ini start. Nanti di sini ini bagian untuk menghidupkan konveyor 1, baru M4 ini untuk mematikan konveyor 1, M17 dan M18 ini untuk membedakan barang apa yang masuk. Nanti dideteksi sama light array sensor. Kalau misalnya M17 yang mendeteksi, berarti barangnya atau boxnya oke, yang layak. Tapi kalau misalnya M18 yang terdeteksi, berarti boxnya terlalu kecil atau reject. Setelah itu ini ada untuk menghidupkan Z axis, baru setelah itu ada untuk menghidupkan mengaktifkan gripper di M5. Setelah itu ini untuk kalau misalnya dia tadi oke barangnya, maka dia akan counterclockwise. Tapi kalau misalnya dia barang reject, maka dia akan ke clockwise. Setelah itu M7 digunakan untuk X axis, M8 itu kembali ke Z axis. Setelah itu kita lanjut ke sini M11 dan M12. M11 itu untuk menghidupkan konveyor 2, sementara M13 itu M12 itu untuk menghidupkan konveyor 3. Konveyor 2 itu tadi untuk barang box yang oke, sementara konveyor 3 tadi untuk barang yang reject, yang box yang terlalu kecil. Setelah itu lanjut ke M13. M13 ini untuk menarik Z naik, M14 itu untuk X mundur lagi. Baru di sini ada M15 sama M16 ini untuk kembalinya ke posisi semula dari pick and place. Kalau misalnya dia tadi boxnya bagus kan dia counterclockwise, berarti lawannya clockwise. Nah kalau dia barangnya reject, dia kan tadi clockwise, berarti lawannya counterclockwise. Baru terakhir di sini ada timer untuk mereset semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes terkait konfigurasi MX-nya. Untuk Henry bisa tolong sharekan dulu untuk MX-nya. Oke, bentar. Oke. Baiklah, di sini untuk device-nya di sini kelompok kami menggunakan karena menggunakan GXWorks 3 maka menggunakan PLC dengan jenis R04. Di sini ada beberapa tag name. Yang pertama adalah start seperti ini.
addressnya itu adalah X0 dengan tipe data boolean. Kemudian ada stop berada di addressnya X1 dengan tipe data boolean. Kemudian ada emergency uh, di addressnya adalah X2 dengan tipe data boolean. Kemudian ada lag array sensor ke-8 itu berada di address X3 dengan tipe boolean. Kemudian ada lag array sensor 7 berada di address X4 dengan tipe data boolean. Kemudian ada diffuse sensor 1 berada di address X5 dengan tipe data boolean. Kemudian ada diffuse sensor 2 berada di address X6 dengan tipe data boolean. Kemudian ada conveyor 1 atau output 1 berada di outputnya itu adalah di address Y0 di PLC tadi dengan tipe data juga boolean. Dan ada conveyor 2 dengan address X1, Y1, Y1 dengan tipe data boolean. Kemudian ada conveyor 3 dengan address Y2 dengan tipe data boolean. Kemudian ada pick and place aksesnya Z berada di Y3 dengan tipe data boolean. Dan ada pick and place untuk grippernya berada di address Y4 dengan tipe data boolean. Kemudian ada pick and place gerakan clockwise berada di address Y5 dengan tipe data boolean. Kemudian ada pick and place untuk gerakan counterclockwise berada di address Y6 dengan tipe data boolean. Kemudian ada pick and place untuk aksisnya X untuk turunnya itu berada di addressnya itu adalah di Y7 dengan tipe data boolean. Seperti yang kita lihat tadi di sini, nama tagnya namanya itu sesuai dengan nama uh, komen-komen yang kita buat tadi di GXWorks 3 dan addressnya juga sesuai dengan yang ada di GXWorks 3 dan semua datanya adalah tipe data boolean sehingga ini adalah yang kami gunakan adalah untuk output dan inputnya adalah menggunakan digital. Kemudian ada kita tes komunikasinya di sini juga sudah terhubung dengan GXWorks 3 yang ditandai dengan kualitasnya sudah good. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry untuk factory IO-nya. Oke, terima kasih Yohanes. Selanjutnya saya akan uh, uh, mensimulasikan factory IO sekaligus memperlihatkan desain dari mekanikal kami. Apakah sudah terlihat jelas? Masih loading? Oke, sudah. Bisa dilihat di sini tadi ada panel sesuai dengan desain panel luar kami. Di sini ada tombol start, stop, dan emergency. Setelah itu di sini ada like array sensor yang saya bilang tadi. Kami cuma hanya menggunakan BIM 8 dan BIM 7. Baru di sini ada conveyor 1. Conveyor 1 ini sebagai conveyor in-nya. Baru setelah itu sini ada penyangga. Sini ada pick and place. Pick and place yang two axis. Baru di sini ada conveyor 2. Conveyor 2 ini untuk barang yang bagusnya, box yang bagus. Baru di sini dilengkapi dengan diffuse sensor untuk mendeteksi kalau barangnya sudah sampai ke conveyor. Baru di sini ada conveyor 3. Conveyor 3 ini untuk barang yang boxnya kecil, yang reject lah istilahnya. Nah, ini dia ada sensor, diffuse sensor juga dilengkapi diffuse sensor. Oke, kira-kira seperti ini desainnya. Selanjutnya saya akan coba simulasi. Saya tekan tombol start. Kalau start ditekan maka mesin akan berjalan. Ini tadi box kecil ya, box dia akan ke sana, clockwise. Conveyor 3. Ini lagi barang reject, dia randomize.
Nah, karena dia terjadi error, kita bisa tekan ini emergency button untuk mereset semuanya. Sekarang coba kita mulai lagi. Nah, kita mulai sampai barangnya yang bagus. Nah, ini yang box yang bagus. Dia akan memutar counterclockwise ke conveyor 2. Lanjut, di ini kalau misalnya tadi dapat box reject, dia akan mengulang terus. Coba saya tekan tombol stop. Kalau saya tekan tombol stop, pick and place akan atau semua mesin akan berhenti, semua operator. Untuk mengetikkannya, saya tinggal tekan tombol start lagi untuk melanjutkan siklusnya. Dia akan mengulang, masih mengulang. Untuk mengetikkannya, kita harus tekan tombol emergency stop. Saya tekan tombol stop lagi, berhenti dia kan tengah-tengah. Dengan tombol start dia akan lanjut. Tombol emergency untuk reset semuanya. Oke, mungkin sekian saja video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyimak videonya. Terima kasih.